Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Asidiki. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi pengerjaan proyek pertemuan 8 sampai dengan 12 mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak dengan dosen pengampu Bapak Ali Tarmudi. Jadi yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu pertemuan 8, yaitu perancangan user interface, pertemuan 9, perancangan kebutuhan kelas, pertemuan 10, relasi antar kelas, pertemuan 11 perancangan sequence diagram, dan pertemuan 12 software costing dan estimasi. Baik, yang pertama adalah pertemuan 8. Di sini uh, use, dengan use case melakukan pendaftaran, yaitu yang siswa melakukan login, kemudian mengisikan data diri, yang termasuk jenjang pendidikan, peminatan, nama, nomor HP, dan email. Setelah itu, siswa dapat uh, menekan tombol daftar untuk mendaftarkan akun pada aplikasi bimbingan online. Kemudian yang kedua adalah user interface dari memilih course sesuai dengan use case-nya, yaitu setelah siswa mendaftarkan akun, maka siswa akan disajikan katalog course yang tersedia. Namun sebelum memilih, siswa diharuskan untuk membaca deskripsi dari masing-masing course, kemudian mempertimbangkan biaya dan waktunya, setelah itu memilih course yang diminati. Setelah memilih course, siswa akan melakukan pendaftaran sesuai dengan course yang dipilih sebelumnya. Kemudian siswa dapat memilih metode pembayaran sesuai dengan metode yang diinginkan, dapat berupa transfer bank atau virtual account. Selanjutnya, verifikasi pendaftaran yang akan dilakukan oleh admin, di mana nanti admin melihat status pembayaran, kemudian memeriksa nomor pembayaran, lalu memeriksa bukti pembayaran, dan memverifikasi pembayaran. Kemudian setelah verifikasi pembayaran, maka tentor dan project creator akan menyiapkan materi sesuai dengan paket course yang dipilih oleh siswa. Selanjutnya pertemuan 9 yaitu materi kelas diagram. Pada studi kasus ini terdapat 4 kelas diagram. Yang pertama yaitu siswa, di mana kelas siswa memiliki beberapa atribut sesuai dengan yang dibutuhkan dan memiliki beberapa fungsi seperti get nama, get pendidikan, get nomor HP, kemudian login, daftar, dan lain sebagainya. Selanjutnya kelas tentor, di mana memiliki atribut sesuai yang dibutuhkan dan fungsi seperti get ID tentor, get nama tentor, get nomor HP tentor, get bidang, dan upload materi. Kemudian kelas yang ketiga yaitu kelas siswa, kelas admin, di mana admin memiliki atribut ID admin dan nomor rekening, kemudian memiliki fungsi verifikasi bayar. Kemudian kelas yang keempat, kelas yang terakhir yaitu kelas project creator, di mana project creator tidak memiliki atribut karena mereka berupa tim yang mengelola aplikasi, jadi tidak diperlukan adanya ID, nama, dan lain sebagainya. Namun project creator memiliki beberapa fungsi yaitu set database, set materi, set tentor, dan set sertifikat. Kemudian pertemuan 10 yaitu relasi antar kelas, yaitu pengembangan dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya hanya membahas kelasnya saja, jadi pertemuan ini akan membahas relasi masing-masing kelas. Yang pertama adalah relasi antara siswa dan tentor. Jenis relasi yang terjadi pada kelas ini yaitu relasi asosiasi, di mana menggambarkan hubungan antara siswa yang dapat mengambil tas bimbingan dari tentor tertentu. Begitu juga dengan tentor dapat memiliki beberapa siswa yang mengambil kelas dari mereka.
Selanjutnya relasi antara tentor dengan project creator. Relasi ini berjenis asosiasi di mana menggambarkan hubungan antara tentor sebagai pengajar dan project creator sebagai pengelola proyek dalam sistem bimbingan belajar online. Kemudian relasi yang terakhir yaitu relasi dependensi atau relasi ketergantungan antara siswa dan admin, di mana menunjukkan ketergantungan dan keterkaitan antara admin dengan siswa dalam sistem bimbingan belajar online. Karena admin sendiri tidak dapat ada jika tidak ada siswa. Jadi kelas admin ini bergantung kepada kelas siswa. Karena admin hanya bertugas untuk memverifikasi pembayaran dari siswa. Selanjutnya, sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram dari use case melakukan pendaftaran. Dapat dilihat alur dari siswa melakukan login, kemudian konfirmasi oleh sistem dan mengecek database. Jika berhasil, maka siswa akan berhasil masuk ke dalam aplikasi dan akan langsung ditunjukkan page dashboard. Selanjutnya, sequence diagram memilih course. Terlihat bahwa alur dari siswa mulai dari melihat katalog course, kemudian memilih dan mengecek ketersediaan course. Jika berhasil, maka siswa dapat dikonfirmasi berhasil melakukan pemilihan course. Selanjutnya, sequence diagram dari melakukan pendaftaran. Siswa memilih metode pembayaran, kemudian melakukan pembayaran, setelah itu mengirimkan bukti pembayaran untuk diverifikasi oleh admin. Kemudian sequence diagram dari memverifikasi pembayaran. Di sini admin akan melihat status pembayaran, kemudian memeriksa nomor pembayaran. Jika sesuai, akan memeriksa buktinya juga. Setelah bukti tervalidasi, maka admin akan memverifikasi pembayaran yang dibayarkan oleh siswa. Setelah itu, sequence diagram dari menyediakan materi. Setelah admin berhasil memverifikasi pembayaran, maka tentor dan project creator akan bekerja sama dalam menyediakan materi yang dibutuhkan. Ini tentor membuat materi, kemudian diserahkan ke project creator untuk diupload, dan juga tentor menentukan jadwal akses materi sesuai dengan course yang dipilih oleh siswa. Kemudian pertemuan terakhir yaitu pertemuan 12, software costing dan estimasi. Yang pertama ada software costing dan estimasi teknikal. Karena di sini studi kasusnya adalah sistem bimbingan online, jadi beberapa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di bagian complex internal processing required, di sini menentukan seberapa kompleks algoritma yang dipakai. Karena pada sistem ini tidak membutuhkan algoritma yang kompleks, maka saya dan rekan satu tim saya memutuskan untuk memberikan nilai 2 pada complex internal processing required. Begitu halnya juga dengan poin-poin lainnya dari bagian teknikal. Selanjutnya bagian environmental, di mana ini faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi estimasi ukuran dan kompleksitas suatu sistem disesuaikan dengan studi kasus kami. Contohnya object oriented programming experience, di mana poin tersebut menentukan seberapa perlunya pengalaman tim dalam mengerjakan proyek berbasis object oriented. Nah, karena pada studi kasus kami memerlukan pengalaman yang tinggi dalam object oriented, maka kami memutuskan memberikan nilai pada poin ini sebesar 4. Begitu juga dengan
poin-poin lainnya disesuaikan dengan studi kasus yang tim kami pilih. Selanjutnya poin use case, di mana pada poin ini dideskripsikan dari interaksi antara aktor dengan sistem. Contohnya saja use case nomor 2 yang memilih course. Kami menentukan untuk use case ini memiliki tingkat simple karena memilih course hanya dilakukan oleh siswa dan tidak memerlukan kompleksitas tertentu dalam pemrogramannya nanti. Selanjutnya bagian aktor, di sini hanya terdapat 4 aktor. Untuk tingkat kompleksnya, contohnya saja siswa. Di sini karena siswa itu berinteraksi dengan GUI, maka kami menentukan aktor siswa memiliki tingkatan kompleks. Begitu juga dengan aktor lainnya disesuaikan dengan peran masing-masing aktor. Kemudian yang terakhir final calculation, di mana di sini menentukan calculation of estimated effort. Di sini ditentukan hours of effort per use case point. Kami memutuskan untuk memilih 1 karena menyesuaikan dengan kinerja masing-masing aktor di tiap use case-nya. Karena tidak diperlukan waktu yang lama dan usaha yang lama dalam menyelesaikan satu use case, maka kami memilih 1. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.